Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Abdul Majid. Kemudian rekan saya ada Firmansyah Nugroho, Indah Ajeng Tias Ayu, Didi Agung Eko Purnomo, dan kami adalah kelompok 6 dari kelompok yang membahas tentang Asbabul Wurud Al-Hadis. Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadis berbicara tentang bagaimana Nabi bersabda, berbicara tentang bagaimana Nabi menyampaikan apa yang diucapkan. Perlu diketahui bahwa Nabi adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat jeli kepada lawan bicaranya, atau kepada orang yang berada di sekitarnya. Sehingga kadang-kadang Nabi Muhammad diaturkan banyak sekali pertanyaan oleh para sahabat. Tidak hanya satu, banyak pertanyaan, tapi pertanyaan dengan redaksi yang sama. Contoh misalnya, Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang perbuatan apa yang baik buat kami ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi berbeda-beda. Jawaban Nabi sesuai dengan orang yang berbeda-beda itu. Walaupun redaksinya sama, tapi jawaban Nabi berbeda-beda karena Nabi Muhammad melihat psikologi orang yang bertanya tersebut. Ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang baik buat saya?" Beliau menjawab sesuai dengan apa yang beliau lihat. Jangan sakiti orang tuamu. Ternyata setelah ditelusuri, orang ini tidak terlalu baik kepada orang tuanya. Sehingga jawaban Nabi seperti itu. Ada sahabat lain yang bertanya kepada Nabi Muhammad dalam waktu yang berbeda. Tapi redaksinya sama. Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang baik buat saya lakukan?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sholat di awal waktu lebih baik daripada sholat di akhir waktu. Ternyata setelah dicek, orang ini sering mengakhirkan sholat. Jawaban Nabi berbeda-beda dari pertanyaan sebelumnya, padahal pertanyaannya sama. Nah, inilah pembahasan kita dalam pembahasan mengenai Asbabul Wurud. Hadis keluar tidak serta-merta karena Nabi Muhammad mengigau, atau ngelantur, atau bahkan dalam keadaan tidak sadar. Karena tidak mungkin ada pada Nabi Muhammad sifat-sifat itu. Nabi mengeluarkan hadis karena ada sesuatu yang mendorong Nabi Muhammad untuk berbuat atau berucap. Inilah yang dikatakan sebagai asbabul wurud. Misalnya, saya tidak makan ketika saya tidak lapar, atau saya makan ketika saya lapar. Nah, itu namanya sababul wurud. Jadi, misalnya contoh lain, mahasiswa mengerjakan tugas. Kenapa mengerjakan tugas? Karena jika tidak mengerjakan, nilai tidak keluar. Nah, ini sebab wurudnya tugas karena nilai. Sama dengan Nabi Muhammad, berucap atau berbuat karena ada sebab. Apa yang disebut asbabul wurud? Mengetahui keadaan di mana hadis itu disampaikan. Atau sebab Nabi Muhammad kemudian bertindak, baik dengan ucapannya, atau dengan ketetapannya, atau dengan perbuatannya. Pengertian asbabul wurud, secara bahasa asbabul wurud berasal dari kata asbab yang bermakna tali, yang artinya segala sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai suatu hal lain. Sedangkan wurud secara bahasa bermakna datang atau sampai. Secara keseluruhan, asbabul wurud bisa diberi arti sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Kemudian secara istilah ada beberapa pengertian asbabul wurud yang dapat dikutip dari beberapa pakar hadis. Yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiqi, asbabul wurud merupakan ilmu yang menjelaskan sebab-sebab Rasul menurunkan sabdanya dan masa-masanya Rasul menurunkan itu. Kemudian menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, dalam kitabnya Al-Luma fi Asbab Al-Wurud Al-Hadis, adalah jalan yang berguna untuk menentukan maksud suatu hadis yang sifatnya umum atau khusus, mutlak atau untuk menentukan ada tidaknya penghapusan dalam suatu hadis. Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa asbabul wurud merupakan ilmu yang menjelaskan sebab-sebab keluarnya hadis, baik berupa peristiwa maupun keadaan yang terjadi, waktu atau karena ada pertanyaan, sehingga dapat kita pahami mengenai kejelasan hadis baik dari segi umum atau khusus, mutlak atau menentukan atau tidaknya penghapusan dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang fungsi asbabul wurud al-hadis.
Fungsi yang pertama adalah menentukan adanya taksis hadis yang sifatnya umum. Misalnya hadis sholat orang yang duduk pahalanya setengah dari orang sholat yang berdiri. Asbabul wurud Asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika penduduk Madinah sedang terjangkit wabah penyakit, mayoritas para sahabat melaksanakan sholat sembari duduk. Karena itu Rasulullah tiba-tiba menjenguk dan melihat para sahabat melakukan sholat sunnah sambil duduk meskipun dalam keadaan yang sehat. Kemudian Rasulullah bersabda sebagaimana hadis di atas. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat kemudian sholat sunnah sambil berdiri. Berdasarkan hadis ini, bisa dipahami juga bahwa diizinkan melakukan sholat sunnah dengan posisi duduk, tetapi hanya akan mendapat pahala setengah jika dalam keadaan sehat. Namun apabila sholat dalam keadaan sakit, kemudian ia duduk, maka pahalanya penuh seperti sholat saat berdiri dan sehat. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu memberi batas pengertian hadis yang sifatnya mutlak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu sunnah hasanah atau kebaikan dalam Islam, kemudian sunnah itu diamalkan oleh orang-orang lain, maka ia akan memperoleh pahalanya seperti pahala yang mereka laksanakan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan suatu sunnah sayi'ah atau tradisi perbuatan tercela, lalu diikuti oleh orang-orang yang lain, maka ia akan memperoleh dosa mereka tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mereka dapatkan. Nah, asbabul wurud hadis tersebut ialah saat Rasulullah bersama para sahabat, lalu datanglah sekelompok orang yang terlihat amat susah dan kumuh. Ternyata mereka ialah orang miskin. Menyaksikan hal tersebut, Rasulullah SAW merasa kasihan terhadap mereka. Seusai sholat berjamaah, Rasulullah berpidato yang isinya seruan untuk berinfak. Mendengar hal tersebut, seorang sahabat keluar dan membawa sekantong makanan yang ditujukan untuk orang-orang miskin tersebut. Rasulullah bersabda sebagaimana isi hadis di atas. Kemudian fungsi yang ketiga adalah merinci hadis yang sifatnya umum. Fungsi yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nasih mansuh dalam hadis. Misalnya, hadis yang pertama, batal puasa bagi seseorang yang membekam dan dibekam. Kemudian turun hadis kedua, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak batal puasa orang yang muntah, atau orang yang bermimpi kemudian keluar sperma, dan orang yang berbekam. Kedua hadis ini tersebut nampak saling bertentangan. Yang pertama menyatakan orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Sedangkan hadis yang kedua menyatakan sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, hadis pertama yang sudah diganti dengan hadis kedua. Karena hadis pertama lebih awal datangnya dari hadis kedua. Fungsi yang kelima yaitu menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Contoh hadis tentang khamr yang awalnya diperbolehkan untuk diminum. Kemudian muncul lagi hadis yang menjelaskan bahwa minum khamr tidak diperbolehkan. Setelah itu datang lagi yang menjelaskan bahwa minum khamr itu hukumnya haram. Fungsi yang keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih sulit dipahami atau janggal. Contoh asbabul wurud yang menjelaskan makna hadis yang masih muskil atau sulit dipahami atau janggal ini adalah sebagaimana hadis yang berisi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan dari mereka. Asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika ada peperangan umat Islam dengan kaum kafir, Rasulullah kesulitan membedakan membedakan mana antara umat Muslim yang bersahabat dengan beliau dengan orang-orang kafir yang menjadi lawan beliau. Kemudian Rasulullah memberi instruksi untuk pasukan umat Islam agar mereka memakai kode-kode tertentu. Tujuannya agar tampak berbeda dengan musuh, dan yang masih tetap menggunakan kode seperti musuh akan terkena panah kaum pasukan Islam. Kemudian kita akan berbicara tentang contoh-contoh asbabul wurud al-hadis. Menurut Imam As-Suyuti, asbabul wurud itu dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sebab yang berupa Al-Quran. Artinya adalah Al-Quran menjadi penyebab Rasulullah SAW bersabda. Contohnya antara lain adalah firman Allah yang berbunyi pada Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang sungguh beriman, mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk.
Saat itu sebagian sahabat memahami kata az-zalm atau ad-dhalim sebagai ad-jaur yang artinya berbuat aniaya atau melanggar aturan. Rasulullah SAW lalu memberi penjelasan pada hadisnya bahwa yang dimaksud ad-dhalim atau yang bermakna kezoliman atau melanggar aturan tersebut dalam firman tersebut adalah asyirk, yaitu perbuatan syirik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Luqman. Sungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kemudian contoh yang kedua, sebab berupa hadis. Artinya pada saat itu Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahami apa yang dikehendaki oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh yang ketiga yaitu adalah sebab yang merupakan perkara. Sebagaimana contoh ada masalah yang berkaitan dengan sahabat Suraid bin Suaid At-Taqafi pada waktu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Rasulullah sembari berkata, saya bernadar akan sholat di Baitul Maqdis. Ketika Rasul mendengar pernyataan seperti itu atau pernyataan dari sahabatnya tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah di sini karena Masjidil Haram itu lebih utama. Dan kesimpulannya adalah asbabul wurud merupakan ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang keluarnya hadis, baik berupa peristiwa maupun keadaan yang terjadi. Sehingga bisa kita pahami kejelasan hadis baik dari segi umum, khusus, mutlak atau untuk menentukan ada tidaknya penghapusan dalam hadis tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang berkenan untuk bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar atau di WA group yang telah disediakan oleh Pak Abdul Halim, dan terima kasih kepada Pak Abdul Halim yang telah memberikan kesempatan kita untuk membahas tentang asbabul wurud al-hadis. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Saya Faiz Abdul Majid, berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.